Episode 64, USG. Keluarga Farhat tampak sedang berkumpul di meja makan, tak lupa Vino masih dengan rambut basahnya karena habis disiram hanya cengar-cengir. Farhat dan Melisa yang sudah selesai sarapan tengah bersiap ke rumah sakit karena hari ini jadwal USG trimester pertama Melisa. Vino, nanti periksa lagi berkas yang ada di mejaku, kau mulai saja meetingnya tanpa aku, ucap Farhat, Vino hanya mengangguk sambil terus mengunyah makanannya. Farhat dan Melisa pun berpamitan kepada orang tua mereka. Sebenarnya Melisa sangat mual saat ini, tapi ia sangat penasaran dengan keadaan buah hatinya yang masih di dalam perut itu, jadi ia tak ingin menunda hari spesial ini. Apa kita sudah bisa melihat jenis kelaminnya sayang? Tanya Farhat antusias. Ya belumlah mas, 15 minggu itu masih janin muda. Nanti kalau udah 6 bulan ke atas baru bisa dilihat jenis kelaminnya. Wow, kok bisa tahu detail gitu kamu sayang? Pinter banget istriku ini, karena Melisa mempelajari perkembangan janin, emangnya mas cuma tahu buatnya doang, ledek Melisa sambil tersenyum tipis. Walaupun Melisa sambil tertawa mengatakannya, tapi entah kenapa perkataan Melisa itu terasa mengusik hati Farhat yang sedang tentram dan damai. Sayang, jangan bahas mantan bisa, ucap Farhat menatap datar istrinya. Senyum Melisa langsung mengatup seketika melihat Farhat yang terbawa perasaan karena dia menyinggung masa lalunya. Iya mas. Di rumah sakit, dokter sedang mengoleskan gel ke perut Melisa, di sebelahnya Farhat memegangi tangan Melisa dengan pandangan tak lepas dari layar kontrol USG, kondisi janinnya sehat, semuanya normal tapi... Dokter kembali memastikan sekali lagi ke layar kontrolnya, wah, saya melihat ada 2 kantong janin, ya, tak salah lagi benar-benar ada 2 kantong janin di rahim Melisa. Ekspresi wajah Melisa tak bisa digambarkan lagi, antara terkejut, senang dan panik, ia membayangkan seberapa besar perutnya nanti saat hamil tua, apa masih bisa berdiri. Lain dengan Melisa, Farhat yang tak mengerti perkataan sang dokter langsung panik, 2 kantong. Apa maksudnya dok? Anak saya kebelah 2 gitu. Nanti bisa menyatu lagi kan? Kembar pak, 2 kantong janin berarti anak bapak kembar, terang sang dokter, kembar. Farhat langsung terkejut bukan main, tentu saja. 2 kali pernikahan sebelumnya seorang anaklah yang sangat didambakan oleh Farhat, dan sekarang Melisa mewujudkan impiannya itu bahkan 2 sekaligus. Terima kasih sayang, terima kasih. Sambil mengusap tangan dan kening Melisa berulang sambil meneteskan air mata bahagia. Mas, malu dilihat pak dokter, bisik Melisa agar Farhat menghentikan usapannya. Asupan gizinya ditambah ya bu. Dan yang paling penting jangan sampai kelelahan apalagi stres. Baik pak, saya akan membuat istri saya bahagia selalu agar tidak stres, sahut. Farhat cepat dan semangat, air mata kebahagiaan tak henti-hentinya menggenang di ujung kelopak matanya, sungguh anugerah yang sangat besar baginya, lagi-lagi ia menciumi tangan Melisa sambil terus mengucapkan terima kasih. Sesampainya di rumah, Farhat langsung menghampiri Rianti. Ma, lihat nih. Farhat memampangkan hasil USG-nya di depan wajah Rianti. Ulu-ulu, cucu oma, wow. Rianti mencium gambar 4D itu saking gemasnya, lalu ia membaca semua keterangan yang tertulis di pojok atasnya. Ini. Beneran. Ada 2 cucu mama kembar. Rianti melihat ke arah Farhat dan Melisa bergantian. Iya ma. Farhat Junior mama kembar, sahut Melisa sambil tersenyum hangat. Melisa, ya ampun terima kasih ya nak, ujarnya memeluk Melisa sambil meneteskan air mata bahagianya, karena akhirnya si anak duda tuanya menunjukkan perkembangan biakan yang pesat, pinter banget sih kalian bikinnya, celetuk Rianti. Iya dong ma, siapa dulu penanam sahannya, sahut Farhat membanggakan diri. Hahaha, iya mama tahu kamu hebat, mama mau kasih tahu papa dulu, pasti dia juga akan jingkrak-jingkrak nih. Rianti pun berlalu dari sana sambil berjalan bak seorang anak kecil yang baru mendapatkan uang jajan, kegirangan pastinya.
Farhat hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah mamanya. Ish, mama nggak malu banget sih, ngatain mama. Melisa sudah mulai tahu kemana arahnya. Hahaha, iya. Mas emang paling mantap. Telepon Melisa berdering. Bu Mila mas, kenapa dia menelpon kamu jam segini? Farhat melihat arlojinya yang masih menunjukkan pukul 10 pagi. Melisa yang tak tahu pun hanya menaikkan kedua bahunya. Halo Bu. Mila curhat sambil nangis. Apa? Serius Bu? Farhat baru saja tiba di kantor dan langsung menghampiri Riko. Hei! Kau benar akan menikah dengan Mila? Bukannya kalian? Jangan sampai orang kantor tahu. Mila ingin merahasiakannya sampai waktu yang tepat, sahut Riko tersenyum tipis. Riko pun menceritakan kronologi kejadian pagi ini. Orang tua Mila juga masih ada di sana dan mereka baru akan pulang kalau sudah bertemu dengan orang tua Riko dan tanggal pernikahan sudah ditetapkan. Aku tidak bisa bayangkan kalau kalian menikah, pasti setiap hari kalian cakar-cakaran. Farhat bergidik ngeri membayangkan kucing dan tikus yang akan tinggal satu kandang. Ku akui menaklukkannya bukan perkara mudah, timpal Riko. Hei, mau ku ajari cara melakukannya? Ledek Farhat sambil memasang wajah nakal. Dia berkata begitu karena Riko merupakan tipe yang tak pernah tertarik pada wanita apalagi hanya untuk urusan laki-laki. Untuk apa aku berguru padamu? Kalau kau hebat tentunya kau tidak akan gagal dua kali kan? Tukas Riko datar. JLEBBB. Kata-kata Riko membuat Farhat diam tak berkutik. Wajah Farhat yang tadinya meledek kini berubah menjadi jengah dan pasrah, karena kata-kata Riko juga tidak salah, tapi kan dia gagal bukan karena masalah lain. Ingin rasanya Farhat menikam balik Riko, tapi otaknya terlanjur konslet karena SAVAGE-nya Riko. Di studio, Vino sedang melihat Zai melakukan syuting iklan. Ucap sutradara dengan suara lantang. Zai pun melenggang dari studio green screen itu menghampiri Vino. Kau mau makan? Tanya Vino penuh perhatian membuat hati Zai semakin luluh. Aku ingin sop kerang, ujar Zai manja. Benarkah? Kalau begitu ayo kita keluar makan sop kerang. Zai pun menurut dan mengikuti Vino. Kebetulan tak jauh dari kantor ada sebuah restoran seafood. Persidangannya 2 hari lagi, apa kau siap? Tanya Vino. Zai, sejujurnya aku sedikit takut. Vino menggenggam tangan Zai untuk menepis ketakutannya. Jangan takut. Aku akan membantumu sebisa mungkin, oke? Oh iya, nanti sore kita temui pengacara kenalanku, dia pasti bisa membantumu, tambahnya lagi sambil tersenyum manis. Ia tak menyadari bahwa perhatiannya semakin membuat hati Zai berbunga-bunga. Terima kasih Vino. Aku tidak tahu akan jadi apa tanpamu, kau tetap akan jadi wanita hebat walaupun tanpaku. Kali ini Vino menepuk lembut bahu Zai. Zai mengangguk pelan sambil tersenyum penuh cinta ke arah Vino, mata yang berbinar terus saja memandangi Vino tanpa henti, ditambah sikap Vino yang sangat lembut terhadapnya, membuat Zai semakin tergila-gila dengan Vino.